Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi membantah pemerintah berencana akan menghapus daya listrik 450 volt ampere. Ini daya listrik yang terendah saya kira, dan ini digunakan oleh rumah tangga miskin ya. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah itu tidak pernah berencana dan juga tidak pernah membicarakan soal itu. Tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Tidak ada. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu. Bukannya nanti akan menambah subsidi, beban subsidi. Ya, saya sampaikan tidak ada. Subsidinya untuk yang 450 tetap, dan tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 900, tidak ada. Jangan sampai nanti yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu. Wacana penghapusan daya listrik 450 volt ampere atau daya terendah yang selama ini dikonsumsi oleh rumah tangga miskin itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Menurut politisi PDIP itu, penghapusan daya listrik 450 volt ampere akan menjadi langkah besar agar APBN kita sehat dan lepas dari jebakan minyak bumi. Kita harus keluar dari jebakan minyak bumi karena saat ini kita memiliki produksi listrik dalam negeri yang sangat besar yang sanggup menopang kebutuhan energi kita. Inilah ihwal yang melatar belakangi agar kita segera beralih energi dari minyak bumi ke listrik. Itu kata Said Abdullah pada wartawan. Sehingga ia menyarankan pelanggan listrik 450 volt ampere itu dialihkan ke 900 volt ampere yang juga merupakan listrik subsidi. Namun untuk 9,55 juta rumah tangga berdaya listrik 450 volt ampere yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS mungkin dikecualikan karena masuk kategori kemiskinan parah. Terhadap kelompok rumah tangga seperti itu tentu saja tidak mungkin kebutuhan listriknya dinaikkan dayanya ke 900 volt ampere. Karena untuk makan saja mereka susah, itu kata Said Abdullah. Berdasarkan data yang dimiliki, kata Said, itu ada 14,75 juta rumah tangga berdaya listrik 450 volt ampere yang tidak terdata dalam DTKS. Sehingga perlu diverifikasi faktual untuk memilah mana yang dialihkan ke 900 volt ampere dan yang tidak. Selain itu ada 8,4 juta pelanggan listrik berdaya 900 volt ampere terdata dalam DTKS dan 24,4 juta yang tidak terdata dalam DTKS. Dengan demikian diperlukan pula verifikasi faktual agar rumah tangga yang termasuk golongan keluarga miskin bisa dicatat dalam DTKS dan tetap mendapat subsidi daya listrik 900 volt ampere, sedangkan yang mampu itu didorong lagi untuk masuk ke 1300 volt ampere. Usulan penghapusan daya listrik 450 volt ampere itu memang mengundang kehebohan. Dan banyak sekali komentar-komentar miring, apalagi kok yang mengusulkan ini adalah dari DPR gitu. Ada yang menganggap bahwa DPR sebagai wakil rakyat tidak peka, bahkan kemudian dikait-kaitkan dengan gaya hidup dari Ketua Banggar ini Said Abdullah. Kalau Anda mengamati di media sosial itu beredar foto-foto dia ketika dia sedang naik private jet dan mengisap cerutu gitu. Dan soal ini yang membuat Said Abdullah itu sangat geram karena dia merasa pernyataannya di media sosial itu dipotong dan kemudian digoreng. Sayangnya yang isu ini digoreng di media sosial. Hanya penggalan kalimat saya terkait penghapusan daya 450 volt ampere untuk rumah tangga miskin. Pemenggalan ini melepaskan narasi besar dan konteksnya sehingga menimbulkan opini sesat di tengah masyarakat. Itu kata Said Abdullah pada wartawan ya. Said itu mengungkapkan narasi besar di balik isu penghapusan daya listrik 450 volt ampere adalah perlu kebijakan strategis Indonesia untuk peralihan energi dari berbasis minyak bumi menuju listrik. Nah, peralihan itu dilakukan karena Indonesia memiliki ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi. Dia menyebut data bahwa kemampuan produksi minyak bumi Indonesia itu hanya 614.000 sampai 650.000 barel per hari, sementara kebutuhannya itu mencapai
1,4 sampai 1,5 juta barel per hari. Ketergantungan impor minyak bumi mengakibat Indonesia, kata dia, terjebak dalam posisi sulit yang sering dihadapi berulang kali, seperti kenaikan harga minyak bumi dan kurs kian memojokkan Indonesia dalam posisi sulit. APBN harus mengongkosi subsidi yang kian besar sehingga postur APBN tidak sehat dan rentan, itu kata dia. Walaupun DPR mendorong penghapusan daya listrik 450 volt ampere, ternyata seperti ditegaskan oleh Presiden Jokowi, tidak ada rencana pemerintah, bahkan membahasnya pun juga tidak. Masalahnya ini, apakah pernyataan Presiden Jokowi kali ini tuh benar-benar bisa dipegang, benar-benar memang tidak ada penghapusan itu. Kan Anda tentu saja masih belum lupa, belum lama ini saat menyampaikan pidato pada sidang tahunan MPR tanggal 16 Agustus, Presiden juga menyampaikan bahwa sampai pertengahan tahun 2022 itu APBN Indonesia surplus dan BBM itu sampai tahun 2022 ini akan tetap disubsidi. Kan ternyata tidak sampai 1 bulan ya, tepatnya hanya 18 hari kemudian pemerintah mengumumkan pencabutan subsidi, yakni harga solar dan pertalite dinaikkan. Saya ajak Anda kembali menyaksikan pidato Presiden soal yang di DPR itu soal subsidi BBM itu ya. Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Nah, Anda kan bisa menyimak sendiri itu pidato resmi di hadapan sidang umum MPR, disiarkan secara langsung dan disaksikan sebagian besar rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 3 September, 18 hari kemudian, diumumkan kenaikan harga solar dan pertalite. Hari ini, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Jadi apakah kali ini pernyataan Presiden yang disampaikan menjawab pertanyaan wartawan itu bisa kita pegang, kita bisa yakini? Apakah Anda masih percaya dengan ucapan Pak Jokowi? Saran saya ada baiknya kita tunggu saja perkembangan selanjutnya ya. Kalau tiba-tiba ternyata daya listrik 450 volt ampere itu akhirnya dihapus juga seperti usulan dari Banggar DPR, saran saya sebaiknya Anda nggak usah terlalu terkejut, karena ini yang bicara adalah Pak Jokowi. Saya Arsun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Hari ini, tanggal 3 September tahun 2022, pukul 13.30, pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi, antara lain pertalite
dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkannya penyesuaian harga ini, jadi akan berlaku pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih.